Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Firman Pratama, di channel ini, di channel Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membagikan sebuah pencerahan kepada Anda, yaitu tentang sukses dengan menggunakan kekuatan pikiran secara benar. Semua orang tentu ingin sukses. Anda dan siapapun tentu ingin sukses. Dan satu-satunya cara mencapai sukses adalah dengan mengarahkan kekuatan pikiran kamu, menggunakan kekuatan pikiran kamu. Ngomongin kekuatan pikiran, ini banyak bertebaran di YouTube, di Facebook, di internet. Banyak orang menulis tentang kekuatan pikiran, banyak orang membuat tulisan, membuat video tentang kekuatan pikiran. Tetapi banyak dari mereka yang salah dalam menjelaskan tentang kekuatan pikiran. Bahkan lucunya lagi, ada orang yang mengajarkan, menceritakan tentang kekuatan pikiran, tetapi dia sendiri belum sukses, dia sendiri belum menikmati kehidupan. Lucu kan? Dia membuat channel tentang kekuatan pikiran, tapi dia belum sukses. Dia bahkan tidak bekerja. Nah, itu yang saya ingin tegaskan di sini. Sukses menggunakan kekuatan pikiran secara benar. Saya, Anda, dan semua orang yang masih hidup, yang masih punya kepala, pasti punya yang namanya pikiran. Sekarang coba Anda pegang bagian kepala, semua punya kan? Pegang deh. Ada kepalanya deh, Anda punya kepala kan? Artinya ketika Anda masih punya kepala dan Anda masih hidup, masih bernafas, itu artinya pikiran Anda masih bekerja, pikiran Anda masih aktif. Dan itulah kunci yang Tuhan berikan kepada diri Anda supaya Anda menjadi sukses. Kamu dan Anda semua perlu belajar bagaimana menggunakan pikiran secara benar. Pikiran adalah sebuah alat, sebuah organ yang Tuhan pasangkan pada diri kita. Dia bekerja menyerap semua informasi secara sangat cepat. Seperti sebuah spons, dia menyerap informasi dengan sangat cepat. Informasi dari televisi, dari buku-buku, dari YouTube, dari internet, dia serap semuanya. Kalau Anda tidak menyadari itu, maka semua informasi masuk ke pikiran Anda. Informasi yang jelek, informasi yang negatif, informasi yang penuh kegagalan, semuanya masuk ke diri Anda, masuk ke dalam pikiran kamu. Lalu jadinya hidup kamu jadi penuh negatif, hidup kamu jadi penuh dengan kesusahan. Kenapa? Karena pikiran kamu menyerap informasi yang jelek itu. Nah, disinilah diperlukan sebuah kesadaran bahwa pikiran kamu itu adalah milik kamu. Pikiran saya adalah milik saya. Sehingga kamu menjadi selektif, kamu menjadi memilih-milih informasi mana yang mau saya masukkan ke pikiran saya. Sama seperti handphone kamu, tentu kamu akan memilih file mana yang mau kamu copy dari teman kamu, file mana yang mau kamu pasangkan ke handphone kamu. Kamu yang punya hak terhadap handphone kamu, kamu yang punya hak terhadap handphone kamu itu. Sama dengan pikiran kamu, kamulah yang punya hak untuk mengelola pikiran kamu, kamulah yang punya hak untuk menggunakannya. Karena itu, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin hidupmu baik, kalau kamu ingin hidupmu jauh lebih hebat dari sekarang, maka kenali pikiran kamu dan gunakan pikiran kamu, sehingga kamu bisa mendesain hidup kamu, bisa merancang hidup kamu. Dan ingat pesan saya, hati-hati, karena banyak di luar sana, banyak orang-orang yang ngomongin pikiran, tapi dia sendiri tidak paham apa itu pikiran. Dia hanya mengcopy paste dari tulisan siapa, bahkan dari tulisan saya, dicopy paste, masukkan ke, diakui sebagai tulisan dia. Ada seperti itu. Sehingga Anda harus hati-hati, karena kalau Anda salah memilih informasi, Anda salah menyerap sugesti itu, maka hidup kamu jadi susah, hidup kamu jadi salah. Dan satu-satunya panduan yang mudah dan efektif untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran adalah alpha control. Banyak orang sudah membutuhkannya. Sekarang giliran kamu untuk mempelajarinya. Ingat, subscribe di channel ini supaya kamu terus mendapatkan inspirasi dari saya dan dari channel Cahaya Kehidupan. Bagikan kepada orang lain yang juga ingin kamu bantu supaya dia berubah.
Sadari diri kamu, sadari pikiran kamu. Sadari bahwa pikiran kamu menyerap seperti spons, sehingga kamu harus selektif memilih informasi. Ingat ya. Kali ini saya ingin membahas sebuah inspirasi, yaitu cara untuk menjadi magnet uang. Wah, ngomongin uang, pasti semua orang menginginkan tentang uang. Semua orang selalu ingin yang namanya uang. Kamu berangkat pagi, pulang sore, kamu sampai ngelembur, yang kamu pikirkan pasti uang. Yang kamu cari pasti uang. Nah, tapi banyak orang sibuk dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Uangnya sedikit. Tapi ada sebagian orang yang sibuknya hanya 2 jam, 3 jam, tapi uangnya melebihi dari mereka yang kerja dari pagi sampai sore. Saya ingat ketika saya bertemu dengan seorang teman saya, dia mengatakan, "Fir, kamu enak sekali, penghasilanmu 1 hari sama dengan 3 bulan gaji. Gimana ya cara yang bisa seperti itu?" Nah, mungkin Anda juga ada berpikir seperti itu. Kenapa ada orang yang dia penghasilannya sangat besar tanpa perlu bekerja dari pagi sampai sore, tanpa perlu bekerja sampai lembur malam? Nah, itulah yang ingin saya bahas di video kali ini, yaitu bagaimana caranya menjadi magnet uang. Ini yang banyak orang cari ketika orang belajar di AMC, ketemu saya di kelas AMC, pasti jawabannya adalah ketika saya tanya kenapa belajar AMC, jawabannya supaya uangnya mudah, supaya rezekinya lebih lancar dari sebelumnya. Ya, memang itulah tujuan saya membuat AMC, untuk membuat semua orang yang mempelajarinya dan menerapkannya rezekinya lebih lancar dari sebelumnya. Oke, saya akan menyimpulkan. Ada 3 langkah yang harus kamu lakukan kalau kamu mau jadi magnet uang. 3 langkah. Apa saja 3 langkah itu? Yang pertama adalah kamu harus mencintai uang. Nah, di sini banyak orang sebetulnya tidak suka dengan uang. Banyak orang takut dengan uang. Mungkin kamu akan berpikir saya gila, tapi sebetulnya ketika kamu di kelas AMC, saya akan memberikan sebuah kuis bakat kaya, dan disitu terlihat bahwa sebetulnya banyak orang itu tidak suka dengan uang. Kalau kamu tidak suka dengan uang, lantas bagaimana uang suka dengan kamu? Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Pertama, kamu harus mencintai uang. Yang kedua adalah kamu harus berpikir kaya. Karena kunci dari semua kejadian adalah dari pikiran kita. Kalau kamu berpikirnya susah, kalau kamu berpikirnya miskin, ya jadinya miskin. Sehingga kalau kamu ingin kaya, kamu ingin menjadi magnet uang, maka berpikirlah yang kaya. Berpikir menjadi orang kaya. Berpikir seperti orang kaya. Terlihat mudah? Ya, mungkin mudah, tapi banyak orang tidak mau berpikir kaya. Tidak mau jadi orang kaya. Di mulutnya mungkin memang mengatakan saya mau kaya, tapi di pikirannya menolak untuk kaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kamu harus paham bagaimana caranya pikiran bekerja. Karena yang namanya magnet, yang menarik adalah pikiran kamu. Coba bayangkan sebuah magnet. Magnet itu diam, tapi besi-besinya datang sendiri. Nah, itulah gambaran magnet uang. Kamunya diam, tidak terlihat aktivitas yang begitu mencolok, tapi uangnya datang terus ke diri kamu. Dan itu yang bekerja adalah pikiran kamu. Itulah kenapa kalau kamu menjadi magnet uang, maka langkah ketiga yang harus kamu pahami adalah belajar bagaimana menggunakan pikiran kamu. Belajar bagaimana mengarahkan pikiran kamu untuk bekerja. Yaitu kamu harus belajar AMC, karena AMC adalah satu-satunya panduan untuk mengarahkan pikiran kamu bekerja. Itulah 3 langkah yang harus kamu lakukan kalau kamu mau jadi magnet uang. Itu kalau kamu mau loh ya. Kalau kamu tidak mau ya terserah kamu.
saya mencoba memberikan inspirasi kepada kamu tuh, sadar bahwa semua orang bisa menjadi magnet uang. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, kamu like ya, dan kamu sebarkan kepada teman-teman kamu lainnya supaya mereka juga tahu bagaimana caranya menjadi magnet uang. Saatnya sekarang kamu menarik uang untuk diri kamu. Saatnya kamu menjadi magnet uang. Kuncinya ada di pikiran kamu. Salam dari saya, Firman Pratama.